Di sini yang pertama, saya akan membacakan soal dari contoh kasus yang pertama. Soalnya adalah PT XYZ memiliki laba akuntansi sebelum pajak sebesar 1 miliar. Informasi tambahan yang pertama, beban penyusutan akuntansi sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, beban penyusutan fiskal 150 juta rupiah dengan perbedaan temporer karena penyusutan fiskal lebih cepat. Yang ketiga, biaya sanksi administrasi pajak sebesar 10 juta atau perbedaan permanen tidak dapat dikurangkan oleh fiskal. Lalu yang terakhir, tarif PPh badan sebesar 22% sesuai Undang-Undang PPh saat ini untuk tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian jawaban akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk perhitungan kasus 1, laba akuntansi sebelum pajaknya sebesar 1M. Untuk menghitung koreksi fiskalnya 150 juta dari beban penyusutan fiskal, perbedaan temporer dikurangi dengan beban penyusutan akuntansi sebesar 100 juta. Jadi 50 juta tambah dengan sanksi pajaknya 10 juta, jadi total koreksi fiskalnya sama dengan 60 juta. Laba fiskalnya 1M ditambah 60 juta tadi, total koreksi fiskal sama dengan 1M 60 juta. Pajak ini terutangnya 22% karena tarif yang berlaku, dikalikan 1M 60 juta sama dengan 233 juta 200 ribu. Untuk perhitungan pajak tangguhannya, perbedaan temporer dan penyusutan 150 juta, habis itu beban penyusutan akuntansi sebesar 100 juta sama dengan 50 juta. Untuk liabilitas pajak tangguhannya 50 juta dikalikan 22% sama dengan 11 juta. Beban pajak penghasilannya, beban pajak ini ditambah dengan pajak tangguhan. Beban pajak ini sebesar 233 juta 200 ribu ditambahkan dengan pajak tangguhan sebesar 11 juta, jadi total beban pajak penghasilannya 244 juta 200 ribu. Untuk jurnalnya, beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan, liabilitas pajak tangguhan. Contoh kasus kedua, PT Makmur memperoleh laba sebelum pajak sebesar 5 miliar rupiah pada tahun 2024. Setelah rekonsiliasi fiskal ditemukan, yang pertama, koreksi permanen sebesar 200 juta rupiah tidak mempengaruhi pajak tangguhan. Yang kedua, koreksi temporer positif. Pendapatan diakui menurut akuntansi, tapi belum menurut fiskal sebesar 400 juta rupiah. Dan yang ketiga, koreksi temporer negatif. Beban diakui menurut akuntansi tetapi belum menurut fiskal sebesar 600 juta rupiah dengan tarif PPh badan sebesar 22%. Perhitungannya, yang pertama menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP yaitu laba sebelum pajak ditambah koreksi permanen, ditambah koreksi temporer negatif, dikurangi koreksi temporer positif, yaitu 5 miliar ditambah dengan 200 juta, ditambah dengan 600 juta dan dikurangi 400 juta, yaitu 5 miliar 400 juta. Lalu yang kedua, perhitungan pajak ini atau pajak terutang. Pajak terutang yaitu 22% dikalikan dengan total tadi, 5 miliar 400 juta, jadi hasilnya 1 miliar 188 juta. Perhitungan pajak penghasilan kena pajak PKP, yaitu PKP sama dengan laba sebelum pajak ditambah koreksi permanen ditambah koreksi temporer negatif dikurang koreksi temporer positif, yaitu 5 miliar ditambah 200 juta ditambah 600 juta dikurang 400 juta sama dengan 5 miliar 400 juta. Perhitungan pajak ininya atau pajak terutang yaitu sama dengan 22% dikali 5 miliar 400 juta sama dengan 1 miliar 188 juta. Perbedaan temporer neto yaitu perbedaan temporer sama dengan koreksi temporer positif dikurang koreksi temporer negatif sama dengan
400 juta dikurang 600 juta sama dengan negatif 200 juta. Karena negatif, ini berarti terdapat aset pajak tangguhan. Perhitungan pajak tangguhan yaitu aset pajak tangguhan sama dengan 22% dikali 200 juta sama dengan 44 juta. Jurnal akuntansinya yang pertama, pengakuan beban pajak ini dan utang pajak terutang. Yang di debit beban pajak penghasilan sebesar 1.188 juta dan yang dikredit utang pajak penghasilan 1.188 juta. Dengan keterangan mencatat pajak atas penghasilan kena pajak fiskal. Yang kedua, pengakuan pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Yang didebit aset pajak tangguhan sebesar 44 juta dan yang dikredit beban pajak tangguhan sebesar 44 juta.